Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Khatijah dengan NIM 0203231012 yang dimana saya sendiri sini akan menganalisis suatu topik tentang lembaga pembiayaan dan fungsi utamanya serta untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Yap, pasti kalian sudah pernah dengar ataupun familiar tentang lembaga pembiayaan ini. Lembaga pembiayaan syariah secara umum itu bukan bank, tapi mereka menyalurkan dana kepada nasabah untuk investasi produktif ataupun modal kerja. Adapun istilah lembaga pembiayaan syariah, di mana ada leasing syariah. Tapi apakah benar-benar sudah sesuai prinsip syariah? Ya, pasti belum tentu. Secara teori, lembaga pembiayaan syariah menggunakan akad-akad seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Tapi pada praktiknya banyak yang masih menerapkan margin tetap, sistem jaminan yang memberatkan, bahkan penalti keterlambatan yang tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Padahal syariah menurut adanya keadilan, transparansi, dan distribusi risiko secara proporsional. Atau hanya jadi jalan tengah yang rasanya tetap konvensional? Ya, seringkali begitu. Beberapa lembaga keuangan syariah hanya mengganti istilah, misalnya bunga jadi ujrah ataupun margin, tapi struktur keuangannya masih sangat mirip dengan konvensional. Ini dikenal sebagai Islamic window dressing. Hanya ganti label, tapi substansi tetap kapitalistik dan berbasis keuntungan semata. Maka ini bukan solusi syariah, tapi justru menyamarkan praktik lama. Sementara itu, fungsi lembaga pembiayaan yaitu harapan di atas kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan OJK, lembaga pembiayaan seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi real, terutama untuk UMKM, pembiayaan konsumen, modal kerja, serta investasi sektor produktif. Dalam versi syariah harusnya berbasis akad-akad halal seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijrah. Tapi gimana kenyataannya? Kenyataannya pelaksanaan prinsip syariah masih jauh dari ideal. Banyak lembaga pembiayaan syariah tidak menyalurkan dana ke sektor real, tidak transparan dalam pembagian keuntungan, dan masih memakai sistem pengamanan kredit yang bersifat ekspoliatif. Seringkali akad musyarakah hanya formalitas, semacam dana disalurkan tapi resiko tetap dibebankan ke satu pihak, yaitu mitra usaha ataupun biasanya kayak UMKM tersebut. Semacam terdapat pada kasus PT YXYZ Multifinansi Syariah. Emang fiktif disamarkan namanya. Tapi pada tahun 2023, OJK menerima pengaduan dari puluhan konsumen yang merasa tertipu oleh leasing syariah tersebut. Mereka tanda tangan dengan akad ijarah, sewa mobil syariah, tapi ternyata ada denda keterlambatan, marginnya pun tetap, dan pengambilan unit secara sepihak kalau telat bayar. Loh, bukannya dalam syariah itu tidak boleh ada goror, riba, ataupun jolim dalam muamalah? Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud. Karena denda keterlambatan itu kan termasuk unsur riba ataupun goror, dan akad ijarah tapi tidak jelas objek manfaatnya, serta tidak ada bagi hasil tapi margin tetap. Ini termasuk mirip dengan bunga terselubung. Namun prinsip syariah yang dilanggar itu seperti apa? Menurut Maqasid Syariah ada 5 prinsip utamanya, yaitu diantaranya hifz amal, yaitu perlindungan harta, dan hifz adl, yaitu keadilan transaksi. Dalam kasus ini nasabah tidak terlindungi karena melanggar perlindungan harta, terus tidak transparan dan tidak adil. Dan akad-akad yang disalahgunakan ini tidak memenuhi kaidah fikih, yaitu al-ibratur fi al-uqud lil al-ma'ani lil al-alfaz atau yang diperhitungkan dalam akad adalah substansi bukan label.
Dan dari sisi saya pribadi, lembaga pembiayaan ini bisa jadi solusi penting asal syariahnya bukan hanya simbol. Kalau realitanya masih pakai margin tetap, resiko hanya di nasabah, tidak ada nilai kebermanfaatan ekonomi real, maka itu bukan pembiayaan syariah, tapi cuma bungkus baru untuk sistem lama. Padahal tujuan hukum ekonomi Islam ini kan bukan cuma menghindari haram, tapi mewujudkan maslahat. Kalau rakyatnya kecil tetapi terbebani, lalu di mana maslahatnya? Ya, jawabannya maslahat seharusnya ada saat pembiayaan itu mendorong pertumbuhan ekonomi umat, membuat akses modal untuk sektor produktif, serta mengangkat pelaku usaha kecil dari ketergantungan utang. Tapi kalau sistemnya hanya copy paste dari perbankan konvensional, maslahatnya hilang, malah bisa jadi kezoliman karena memaksa mitra menanggung semua resiko tanpa ada keadilan yang dijanjikan dalam makosid syariah. Jadi solusi dan rekomendasi biar lembaga pembiayaan benaran jadi solusi syariah yaitu yang pertama, diterapkan akad berbasis kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, hapus sistem denda, ganti dengan sanksi sosial ataupun wakaf penalti. Yang ketiga, audit independen dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang tidak terafiliasi secara bisnis. Yang ketiga, fokus ke pembiayaan sektor produktif, bukan konsumtif. Dan yang kelima, ada transparansi total dalam akad dan risiko. Baik, penutupnya yaitu syariah itu amanah, bukan alasan branding. Kita harus jujur kalau lembaga pembiayaan syariah hanya beda nama tapi nama rasa. Baik, adapun penutup dari analisis saya ini yaitu syariah itu amanah, bukan alasan branding. Kalau kita itu harus jujur. Baik, adapun penutup dari analisis suatu topik saya ini, syariah itu amanah, bukan alasan branding. Kita harus jujur, karena kalau lembaga pembiayaan syariah hanya beda nama tapi sama rasa, maka kepercayaan umat akan runtuh perlahan-lahan. Sebagai generasi muda, saya pun mahasiswa hukum syariah, kita harus bersuara, harus pengawal. Sebagai generasi muda dan saya pun mahasiswa hukum syariah, maka kita harus bersuara dan kita pun harus mengawal dan kita harus jadi agen perubahan. Karena syariah itu bukan milik pasar. Syariah itu jalan hidup yang harus jujur, adil, dan rahmatan lil alamin. Kemungkinan ini saja yang dapat saya sampaikan dari analisis saya sendiri. Saya pamit undur diri dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.